semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi masyarakat ini saat ini sedang dihebohkan oleh seorang wanita, dimana seorang wanita ini mantan dari istrinya Sule, begitu. Pasti kalian tahu kan ya kabarnya, yang pada saat ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat juga. Dia adalah Natalie Holster, ya. Dia ini usai menyindir Sule ketika anaknya ini sakit. Gini, Natalie ini memutuskan untuk membuka hijabnya. Tentu saja kan ini membuat masyarakat itu geger, karena Natalie ini dikenal menjadi salah satu selebritis muslimah yang konsisten mengenakan hijab sejak menjadi seorang mualaf, begitu. Apalagi karena Natalie tidak memberikan petanda apapun sebelum mengunggah video yang memperlihatkan rambut indahnya. Hal inilah yang membuat padukan netizen itu menyoroti, begitu. Kenapa? Nah, salah satunya ketika dia dipuji Bunda Maya Estianty karena tetap mengenakan hijab walaupun seorang mualaf, begitu. Terus sebenarnya apa ya yang dialami oleh Natalie Holster ini ya? Oke, jadi karena Madam Suki ini juga nggak ngikutin banyak berita di Indonesia ya, cuman kan kadang itu sepintas kita lihat di sosial media. Jadi terus kan kalau misalkan menjadi pembicaraan, menjadi trending, itu kan pasti dong kita akan baca. Tetapi kan sampai gimananya Madam Suki nggak tahu, karena kan sepertinya Sule ini juga pernah membuat statement jangan membela saya nggak mau dibela, jangan membela siapa-siapa lah gitu kan ya. Ternyata memang ada Sule itu juga pernah kayak ngomong kalau si Sule ini memberikan uang bulanan dan bla 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 dan bla bla bla, netizen lah yang paling tahu ya kan. Nah, tetapi ada yang unik juga di sini ketika dia membuka hijabnya itu ada Umi Pipi ya kan. Si Umi ini juga memberikan komentarnya, begitu. Tapi Madam Suki pikir itu was juga ya apa yang disampaikan oleh Umi Pipi itu. Dan sebenarnya banyak sekali netizen itu yang mengatakan ya udahlah, itu kan hak dia, nggak apa-apa. Tetapi lebih banyak lagi orang yang menyayangkan kenapa si Natalie Holster ini, namanya susah ya, orang Belanda ya ini ya. Jadi kenapa Natalie Holster ini dia membuka hijab, itu yang disayangkan. Oke, daripada kita bertanya-tanya, lebih baik Madam Suki akan mengintip lewat kartu tarotnya Madam Suki. Kartu tarotnya Madam Suki adalah kartu tarot sesuai namanya, kartu yang bercerita. Oke. Kalau kita misalkan ya, kalau seseorang memutuskan untuk memakai hijab, tentu kan itu harus srek ya, harus masih gini, jangan buka nanti, jangan dibuka nanti dipakai lagi, dibuka tutup kayak gitu. Rasanya tuh kayak gimana gitu ya, rasanya kok kayak kurang afdol gitu kan ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang benar-benar sudah memastikan dirinya untuk memakai hijab, tentu mereka paham ya kenapa mereka harus memakai gitu. Karena itu adalah sebuah keputusan yang memang sangat kuat gitu, ya kan. Terus kita juga bertanya-tanya bagi orang yang bijaksana ya, bagi orang yang maksudnya gini loh, nggak gampang untuk berkomentar. Tapi kita akan berpikir gini, apa ya yang dilewati oleh Natalie Holster ini sehingga dia membuka hijabnya, kan begitu ya. Pastinya itu perlu pemikiran yang sangat matang. Iya, kalau menurut Madam Suki juga begitu. Makanya kenapa mungkin Natalie sendiri menghubungi Umi Pipi, begitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat yuk di kartu tarotnya Madam Suki. Apa alasannya Natalie Holster ini membuka hijabnya, begitu ya. Oke, nanti kita baca. Oke. Jadi di sini Madam Suki ngelihat ada seseorang yang memang sedang memikirkan, ya, memikirkan apakah ia perlu membuka hijabnya. Dan ini memang sudah ia pikirkan dengan masak. Dan ini sudah lama dia pikirkan. Ya, dia pikirkan sangat lama. Mungkin bisa jadi 7 bulan
sebelumnya, ya. Jadi dia sudah memikirkan ini, gitu. Nah, terus di sini dia memang sepertinya kayak gini loh. Dia akan tahu resikonya, ya. Dia tahu resikonya. Karena di sini ada seseorang yang dia mengetahui resiko yang akan dihadapi, tetapi dia bukan orang yang gini loh. Sepertinya ya, dalam pemikiran dia, aku ini masih belum siap untuk memakai hijab. Karena aku ini masih emosiku ini masih belum stabil, masih meledak-ledak, masih, intinya dia memikirkan ini udah lama dan dia berpikir dia belum siap karena tekanan-tekanan yang dia pikirkan, yang terjadi begitu. Karena kondisi yang dia saat ini lalui bersama anaknya sebagai single mom, ya, itu benar-benar membuat dia itu belum siap gitu, ya. Dan di sini makanya dia menemui orang-orang, meminta pendapat seperti kayak Umi Pipi yang tadi Madam Suti kasih tahu ya sama kalian. Terus mungkin selain itu ada orang-orang yang mengerti apa yang dia sampaikan, mengerti apa yang dia pikirkan. Kalau dia belum siap untuk memakai hijab. Jadi dia ketika dia membuka hijabnya, bagaimana nih? Apakah bisa? Apakah begini? Pokoknya intinya ya dia itu konsultasi sebelumnya sama beberapa orang yang mengerti tentang agama begitu. Oke, setelah dia yakin, ya dia lepaskan. Oke ya, begitu. Terus banyak loh netizen yang mengatakan gini, nggak apa-apalah itu kan haknya dia. Ya memang ya. Kalau Madam Suki sih, ya tergantung dari orangnya yang memakai, ya kan. Kalau kita memakai, misalkan nih kita disuruh berhijab tapi ternyata disuruh sama orang tua. Nah di rumah ternyata kan, di rumah misalkan orang tua seneng nih, tapi di luar kita buka, itu gimana? Kan juga tidak mendapatkan nilai, ya kan? Tidak gimana ya, namanya kan kita berarti memakai sesuatu itu bukan karena hati kita, paham nggak? Nah jadi buat netizen ya, kita itu kan macam-macam ya. Ada yang berpikirnya ya udahlah itu haknya dia yang melakukan, dia yang memakai gitu. Ada orang yang menyayangkan itu terjadi. Jadi pro dan kontra itu tetap ada ya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana orang yang memakainya aja. Ya, jangan sampai ketika dia memakai tetapi tidak merasa bahagia. Nah, Allah itu, Tuhan itu kan nggak mau ditipu, nggak mau dibohongin. Jadi ketika memakai ya seharusnya dengan ikhlas, itu sih, ya gitu. Terus netizen ini banyak yang berpendapat bahwa si Natalie ini depresi gitu. Coba kita lihat ya, karena Madam Suki juga intip ya di IG-nya Natalie Holster ini. Dia itu waktu anaknya sakit tuh dia nangis-nangis gitu kan. Terus sampai di gini, aduh gitu aja gini-gini. Tapi ada yang memaklumi juga. Itu kan anaknya anak pertama, single mom, masih muda. Ya wajar lah kalau anak pertamanya itu sakit, dia yang bingung. Dan banyak lagi lah ada yang ngatain dia, aduh jangan banyak drama deh, begini gitu. Tetapi akhirnya banyak orang yang berpendapat bahwa si Natalie ini depresi gitu. Coba ya kita lihat ya. Apakah benar si Natalie ini depresi? Jadi depresi itu bukan gila ya sayangnya, bukan ya. Depresi itu bisa dialami semua orang ya. Apakah Natalie Holster ini depresi? Ya, oke. Ace of Pentacles. Di sini ada Nine of Swords. Dan di sini ada The Hierophant. Ada 3 kartu dan 2 kartu sangat positif. Terus Madam Suki merasakan ada seorang wanita yang tertunduk, ya, tertunduk sedih, ya. Jadi kenapa dia tuh sedih? Di dalam kesedihannya itu ternyata ada juga kemarahan. Jadi ini antara kesedihan dan kemarahan, juga rasa kecewa. Dan dia itu merasa hidup itu gak adil sama dia. Nah, kalau seseorang beranggapan hidup ini tidak adil, berarti hidup dia itu kan yang di sekeliling, orang-orang yang di sekeliling dia yang memperlakukan dia tidak adil, begitu kan ya. Nah, terus di sini dia merasa kecewa, sedih, marah, ya.
Terus banyak sekali dia mengeluarkan air mata, ya. Dan di sini Madam Suki merasakan ada seseorang memang yang butuh banget untuk dirangkul gitu ya, untuk dimengerti, untuk dibuat tempat untuk curhatnya dia, begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah Natalie Holster ini depresi? Jawabannya iya, dia depresi ya. Makanya ketika kita depresi, kita masih datang ke orang-orang yang tepat ya. Datang ke psikolog ya. Kita harus datang ke orang-orang yang tepat. Mungkin kemana? Ke Bapak Kiai, non Muslim, bisa datang ke pendeta, kayak gitu sayang ya. Jadi orang depresi itu bukan orang gila, bukan. Orang depresi itu adalah orang yang menginginkan dia didengar, menginginkan ada orang yang memberi tempat, memberikan ruang dia untuk mengerti ya. Nah, Madam Suki juga banyak yang klien Madam Suki yang datang ke Madam Suki, orang-orang yang seperti ini, anxiety, depresi, psikosomatis. Nah, itu semua adalah gangguan-gangguan dalam kejiwaan kita. Itu bukan gila, bukan ya. Nah, biasanya klien Madam Suki mereka sudah pernah datang ke psikolog, sudah datang ke dokter, sudah datang ke psikiater malahan, tapi mungkin belum jodohnya ya. Karena persoalan psikis kita itu terlalu complicated sayang ya, terlalu complicated. Nah, ada orang yang datang ke Madam Suki ini sambil cerita-cerita ya, nggak melulu tentang kartu, enggak. Jadi kartunya Madam Suki ini nggak melulu tentang ya enggak begini enggak. Ada klien Madam Suki yang sakit tuh sampai 21 tahun sesak nafas ya, tinggalnya di Eropa. Tahu dong, pasti sudah ke psikolog, sudah ke dokter, bahkan ke psikiater, tapi memang belum jodohnya. Tapi ketika ikut penyembuhan di program Paket Cahaya sama Madam Suki, alhamdulillah, puji Tuhan, dia sembuh. Karena itu harus benar-benar digali, apa sebenarnya yang membuat dia seperti itu. Ternyata sakitnya dia itu ada hubungannya dengan psikisnya dia. Apa yang terjadi yang puluhan tahun, suatu masalah yang dia kubur, kayak gitu. Apa yang membuat Natalie Holster ini depresi? Ya. Aduh. Passion. Terus apa lagi? Healing tuh. Iya, jadi gini ya. Seseorang itu emosinya kan berbeda-beda ya. Ya. Si Natalie Holster ini mungkin dia berpikir gini loh, selama dia menjalani satu kehidupan dengan seseorang, dia sudah merasa memberikan yang terbaik. Dia sudah menjadi orang yang sabar. Dia sudah menjadi orang yang nurut. Ya kan? Nah, tetapi ternyata setelah dia menjalani itu, membuat dia itu justru kebalikannya, menjadi orang yang tidak sabaran, menjadi orang yang meledak-ledak, menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi ini sih sebenarnya ada masalah dengan ada masalah dengan emosi sih sebenarnya. Karena di sini keluar kartu healing, ya. Jadi makanya mungkin dia membuka hijabnya itu ada hubungannya dengan emosi tadi yang kita omongin. Oke. Bagaimanakah hubungan Natalie Holster ini dengan Sule? Iya, di sini itu ada masalah keluarga memang benar. Ten of Pentacles, ya. Jadi dua orang ini, ya gini loh ya. Kalau seseorang ditanyain di depan kamera, pasti semuanya akan berbicara menurut versinya. Ingat, kalau seseorang berhadapan dengan kamera, wartawan, itu mereka akan berbicara sesuai versinya. Dan di sini mengatakan mereka ada masalah memang. Ada masalah keluarga yang belum selesai. Masalahnya apa sih sebenarnya ya? Nah, apa ya? Iya, jadi ini sepertinya ini kok masalah tentang karir ya. Maksudnya gini, masalah tentang keuangan, tentang pekerjaan. Apakah dari pihak mantannya mungkin dinilai sama Natalie Holster ini tidak
tidak sepenuhnya dia tahu atau belum jujur kayak gitu. Bisa atau mungkin ya. Karena di sini kok masalahnya itu ada di pekerjaan. Atau mungkin ya itu tadi ada hal-hal yang kurang open gitu ya. Oke, terus hubungannya sama si mantan gimana? Nah, di sini ada King of Swords. King of Swords ini adalah dua orang yang saling mempertahankan pendapatnya. Ya, kalau misalkan dua orang yang mempertahankan pendapatnya, berarti ini ada dua orang yang mempertahankan egonya. Begitu ya. Kalau kalian mempunyai masalah dengan gangguan-gangguan emosi kalian, silakan aja untuk menemui Madam Suki ya. Karena memang kalau kita mempunyai gangguan-gangguan dalam emosi kita, gangguan-gangguan dalam pikiran kita, intinya kesehatan mental kita, apalagi kita mempunyai trauma ya, itu akan mengganjal kebaikan kita, bahkan bisa mengganjal, bisa menghambat kebahagiaan kita dan bisa menghambat rezeki kita ya, believe it or not. Terus buat kalian yang mau untuk reading tarot mengenai apa saja, silahkan untuk bertanya ke Madam Suki, hubungi aja, inbox aja di Madam Suki, oke? Tapi ini berbayar ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.